Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading. Seperti biasa, saya akan update untuk market di ISG Daily hari Kamis teman-teman, tanggal 8 Juni ya. Hari ini market kita cukup menarik karena tadi saya lihat banyak emiten-emiten yang mengalami rebound teman-teman. Jadi banyak yang hijau ya hari ini. Secara penutupan indeks kita berhasil menguat 0,7% di angka sakti teman-teman ya, 6666 nih. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk banking hari ini. Bank BCA menguat tipis 0,27% di 9.125. Bank Mandiri netral ya, 5.025. Kemudian Bank BNI menguat 0,55% di harga 9.200. Sedangkan untuk Bank BRI terlihat hari ini ada penguatan tadi sewaktu closingan teman-teman ya, 1,39% di 5.475. Sedangkan untuk GoTo hari ini juga terpantau kuat ya, 7% lebih di harga 125 teman-teman. Kemudian untuk secara sektoral kita coba cek hari ini cukup menguat ya, banyakkan sektoralnya. Yang mendorong penguatan masih dari sektor teknologi di sini dengan emiten GoTo yang tadi saya sempat bahas ya, yang dimana menguat 7% lebih. Sedangkan hari ini yang terpantau koreksi dari sektor properti teman-teman, jadi wajar ya, properti mungkin akan mengalami sedikit koreksi dulu nih setelah beberapa waktu kemarin sempat menguat cukup signifikan. Sedangkan dari sektor energi juga hari ini terlihat ada penguatan nih 1,16% ya secara sektoralnya. Jadi hari ini bisa saya bilang mayoritas cenderung hijau teman-teman, secara sektoral maupun juga secara emitennya. Kemudian untuk rupiah kita pantau hari ini so far masih di 14.890-an teman-teman untuk rupiah kita ya. Kemudian kita lihat langsung hari ini secara teknikal. Secara teknikal hari ini, secara candle ya dulu teman-teman ya. Secara candle hari ini cukup bagus candlenya. Candle hijau ke atas ini dengan penguatan. Ini tadi sewaktu closingan ada dorongan ke atas teman-teman. Jadi membuat secara candle dia terlihat full hijau ke atas nih. Kalau di sini saya bilang untuk potensi besok ya, mungkin masih ada peluang untuk bisa market kita mengalami juga rebound lanjutan nih. Cuman di sini saya melihat ada resisten di sekitar 6.670 teman-teman sampai dengan 6.700 sini yang saya kotakin warna merah teman-teman. Ini sebagai resist pendeknya ya. Jadi mungkin besok secara indeks akan menguji ke area tersebut. Kalau misalkan kuat momentumnya maka bisa kembali menguji ke sekitaran 6.760 so far. Jadi bisa dipantau ya untuk besok teman-teman. Kalau misalkan besok mengalami secondary rebound lagi, jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mungkin ada nyangkut, bisa coba dibuang dulu ya, ataupun di take profit untuk teman-teman yang ada pegang dalam keadaan profit. Secara time frame kecil kita lihat hari ini seperti yang saya bilang kemarin, hari ini sebenarnya bermain dalam area konsolidasi teman-teman ya, di sini di kurang lebih 6.560 sampai dengan 6.670-an. Namun hari ini terlihat ada penguatan dari segi indeksnya. Dan tadi suatu closingan sempat juga ditarik ke atas teman-teman. Jadi secara candle cukup bagus dan menurut saya ada peluang untuk besok bisa kembali untuk lanjut rebound. Jadi bisa dipantau untuk teman-teman dan silakan lakukan untuk take profit ataupun bisa untuk mengurangi porsi teman-teman, karena secara outlook panjangnya saya rasa ISG masih belum siap untuk breakout ke atas teman-teman. Jadi mungkin itu sebagai bentuk untuk ISG kita mengalami rebound sementara dulu. Oke, itu ya sekilas untuk outlook dari indeks kita. Seperti biasa hari ini saya akan masuk langsung ke pembahasan emiten
Yang pertama, saya akan mulai dengan pembahasan dari Elsa, teman-teman. Di sini Elnusa yang akan membagikan dividen ya. Seperti biasa, kita akan lihat langsung ke keterbukaan informasinya dari Elsa nih. Di sini untuk Elsa, sesuai dengan NUPS mereka di tanggal 6 Juni kemarin, mereka sepakat untuk membagikan dividen kurang lebih sebesar 189 miliar, teman-teman. Dengan dividen per sahamnya itu kurang lebih di harga Rp25,9 ya. Jadi kalau kita hitung untuk yieldnya Elsa Rp25,9 hari ini Elsa itu berada mungkin saya ambil hari ini aja teman-teman ya, untuk harganya kurang lebih di 344. Maka untuk Elsa kurang lebih yield untuk dividennya itu sebesar 7,5% teman-teman, jadi lumayan cukup tinggi ya secara yieldnya. Kemudian secara jadwalnya kita lihat untuk come date-nya di pasar reguler dan juga pasar nego itu di tanggal 14 Juni, jadi di hari Rabu depan teman-teman. Dan untuk pembayarannya di tanggal 7 Juli. So buat teman-teman yang ada pegang dari Elsa sampai dengan tanggal 14 Juni ya, bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dividen ataupun bisa dijual teman-teman untuk momentum ketika kenaikan dividen ini ya, kenaikan untuk momentum dividen maksudnya. Kemudian kita langsung lihat aja secara teknikal juga. Elsa hari ini terlihat mengalami penguatan juga. Hari ini closingannya di 344 teman-teman. Di sini Elsa terakhir mungkin saya tuh secara trennya ya, secara tren sebenarnya Elsa cukup menarik di sini karena ya sekarang masih dalam konsolidasi teman-teman, jadi cukup lebar untuk konsolidasi, sudah cukup lama nih bermain dalam area konsolidasi. Ini sedikit break tapi akhirnya balik lagi teman-teman ke bawah. Sekarang lanjut juga konsolidasi dan kita lihat di sini udah berada di penghujung untuk konsolidasinya. Dan apabila Elsa ini berhasil untuk breakout ke atas 350-an, nah saya bisa bilang mungkin ini waktunya untuk Elsa bisa kembali untuk lanjut menguat nih. Jadi cukup menarik untuk Elsa, bisa dipantau untuk teman-teman yang mau coba, karena saya rasa ini peluang yang tepat untuk Elsa mungkin bisa untuk lanjut menguat nih. Namun itu dengan syarat harus bisa berhasil breakout ya teman-teman ke atas 350-an nih dan berhasil bertahan di atas harga tersebut. Sedangkan untuk daily-nya so far di sini masih mentok di resist teman-teman di 346 ya. Sebagai resist yang tadi saya juga sebutkan sebagai resist pentingnya. So far masih mentok di 346. Kalau saya mungkin lebih prefer nunggu untuk Elsa di kisaran 330 teman-teman. Tapi mengingat tadi yang kita bahas untuk dividennya kan sebesar Rp25,9 itu kurang lebih 7,5% teman-teman. Jadi mungkin nanti waspada untuk dividen trap ya. Ketika udah memasuki X-date biasanya nanti Elsa akan menyesuaikan sesuai dengan yield persen dari dividen itu sendiri teman-teman. Jadi harus waspada. Kalau saya lebih prefer mungkin nunggu setelah dividen ya teman-teman. Setelah dividen selesai baru kita lihat apakah Elsa ini masih menarik atau justru akan jadi terkoreksi dan jadi outlook-nya kurang bagus teman-teman. Namun so far kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 350-an itu menurut saya peluang yang cukup bagus dan menarik untuk Elsa. Oke, next yang kedua hari ini saya masuk dari emiten seger ya teman-teman, Sumber Global Energy yang juga akan membagikan dividen. Kita langsung lihat untuk keterbukaan informasinya yang dimana sesuai dengan RUPS di tanggal 5 Juni kemarin, Seger akan membagikan dividen sebesar Rp552,3 miliar teman-teman, dengan harga dividennya per saham kurang lebih di Rp37,07. Kita hitung untuk yieldnya ya, 37,07
untuk harga segar kita ambil hari ini aja, kurang lebih di harga 520. Ini juga sama teman-teman untuk emiten segar, yield dari dividennya kurang lebih di kisaran 7%-an. Jadi cukup besar dari segi dividen juga. Dan untuk jadwalnya, untuk come date-nya di tanggal 13 Juni ya, di hari Selasa depan. Dan untuk pembayarannya tanggal 7 Juli. Jadi cuma beda 1 hari teman-teman dari tadi ya, dari Elsa. Oke, kita langsung ke teknikalnya. Nah, untuk teknikal dari segar di sini terakhir hari ini terlihat netral hari ini teman-teman. Kita mungkin melihat dulu secara trennya ya, tren jangka panjangnya Elsa sebenarnya Elsa ini. Untuk segar, untuk segar terakhir dia sempat breakdown teman-teman di support nih di kisaran 500. Tapi akhirnya di sini saya lihat dia kembali untuk kembali untuk ke atas di sini. Jadi bisa dibilang dia membentuk semacam double bottom teman-teman di sini. Double bottom, lalu berhasil breakout, dan sekarang posisinya itu dia dalam konsolidasi. Di sini juga saya lihat dia membentuk pattern semacam falling wedge ya teman-teman. Nah di sini mungkin saya akan lebih menunggu untuk segar ini bisa confirm untuk breakout teman-teman ke atas dari patternnya ya. Kemudian dia mungkin pullback sedikit, baru nanti kita lihat lagi apakah segar ini bisa lanjutkan penguatan. Kalau misalkan bisa seperti itu, maka saya baru bisa yakin untuk segar ini bisa kembali menguat. Namun tetap waspada seperti tadi yang biasa juga ya, karena dividennya cukup besar yaitu 7%-an. Jadi dikhawatirkan bisa terjadi untuk dividen trap teman-teman. Jadi akan menyesuaikan sesuai dengan persentase yield dari dividen pembagian dari emiten tersebut. Jadi kalau saya pribadi prefer mungkin lebih nunggu untuk emiten ini bisa beneran confirm untuk breakout teman-teman, baru saya lebih pede untuk bisa entry di emiten ini. Sedangkan untuk supportnya sementara masih di 490 teman-teman, support terakhirnya nih. Menurut saya kalau misalkan dia jebol ke bawah 490, maka secara outlook malah jadi kurang bagus dan menjadi koreksi. Jadi itu ya untuk emiten kedua yaitu segar, yang dimana di sini masih cukup menarik ya karena dia secara konsolidasi membentuk pattern yang mungkin bisa kembali di breakout dan lanjutan menguat nih. Oke, itu yang kedua. Untuk emitennya sekarang yang ketiga dan terakhir yaitu dari emiten rumah sakit teman-teman. Di sini Siloam Hospital ya, yang walaupun hari ini itu tanggal X date-nya ya dari pembagian dividen, tapi emiten ini tergolong cukup kuat. Dan mungkin saya akan langsung lihat aja dari segi teknikalnya dari Siloam ini. Nah, Siloam Hospital hari ini walaupun hari ini terlihat memasuki masa X date teman-teman dari pembagian dividen, namun biasanya kan dia menyesuaikan ke harga penyesuaian dari yield-nya ya. Tapi hari ini terlihat langsung kembali ngacir ke atas. Nah, untuk Siloam ini terakhir dulu saya udah mention teman-teman waktu dia breakout nih di sini ya, di kurang lebih 1400. Dulu saya sempat mention, waktu itu saya sempat bahas mungkin nunggunya ketika dia pullback, tapi pullbacknya nggak nyampe ke area supportnya ya teman-teman, lalu kemudian udah keburu ngacir lagi nih. Jadi saya pribadi pun nggak ada untuk sempat entry ya di emiten ini, malah dia langsung kembali ngacir ke atas teman-teman. Dan untuk Siloam terakhir, kalau saya lihat di sini resist terakhirnya itu di harga all time high teman-teman, kurang lebih di 2140 ya. Ini mungkin resist terakhir. Kalau misalkan berhasil breakout, maka nextnya bisa menguat lebih lanjut menurut saya untuk emiten rumah sakit ini. Jadi kalau saya pribadi jangan dikejar teman-teman untuk harga sekarang karena kenaikannya udah cukup signifikan ya.
lebih baik nunggu ketika nanti mungkin akan terjadi koreksi maupun konsolidasi teman-teman untuk Siloam Hospital ya. Nanti mungkin kalau misalkan menarik, saya akan buatkan untuk pantauannya seperti biasa dari Jumat teman-teman. Jadi pastikan kalian juga stay tune dan juga subscribe channel ini. Oke teman-teman, kurang lebih begitu untuk hari ini untuk pembahasan tiga emiten kita dan juga pembahasan kita di SC Daily hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. So teman-teman, jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Thank you buat hari ini supportnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share pada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video besok teman-teman untuk update market seperti biasa. Jadi jangan lupa juga untuk juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.